Hasilnya kita dapat menampilkan, merubah, dan menghapus data notes pada database kita. Ini adalah hasil yang telah kita buat pada video kemarin. Nah, pada kali ini kita akan membuat sebuah pembatasan di mana untuk mengakses data notes ini user harus melakukan autentikasi atau login akun. Untuk itu, kita perlu melakukan beberapa persiapan. Kita akan membuat sebuah autentikasi pada Adonis. Untuk autentikasi sendiri, bisa kita buka pada dokumentasi resmi Adonis, terdapat di bilah bagian agak bawah, yaitu bagian authentication. Oke, kita buka bagian introduction. Lalu untuk membuat sebuah autentikasi kita perlu menginstal sebuah package, yaitu Adonis.js Auth. Nah, untuk itu kita install terlebih dahulu pada project kita. Di sini portnya tetap nggak usah di stop dulu. Kita tambahkan terminal baru untuk menginstal package. Untuk menginstal package menggunakan yarn, kita bisa menuliskan yarn add lalu nama package yang akan diinstal. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, kemudian pada dokumentasi resminya, kita perlu melakukan konfigurasi, yaitu dengan menjalankan perintah configure ini. Kita jalankan configure. Di sini yang kita pilih adalah database. Lalu kita pilih bagian API token. Nah, sebenarnya kita bisa memilih dua di sini. Misalkan kalian juga pengen menggunakan autentikasi pada website, kalian tinggal klik spasi pada opsi yang kalian sorot. Untuk menghilangkan juga pakai space. Tapi di sini yang akan kita gunakan hanyalah API token saja, karena kita hanya membuat sebuah respon API. Setelah kalian pilih, kalian klik enter. Lalu kemudian diminta untuk menuliskan nama tabel yang akan digunakan untuk menyimpan data user. Di sini saya akan menggunakan tabel user. Lalu kemudian ditanya lagi apakah akan membuat migration. Saya pilih ya. Lalu untuk menyimpan API tokennya pada server untuk verifikasi nanti itu disimpan di Redis atau database. Nah, di sini saya pilih database karena lebih simple. Nah, kemudian untuk bagian ini kita pilih yes. Dia akan auto create migration dari tabel API token. Jika sudah selesai, kita bisa close dulu. Lalu kemudian kita baca-baca sampai bawah. Ini terkait tentang detail yang dibuat oleh si configure tadi. Nah, untuk melakukan prakteknya, kita akan menggunakan API token. Kita buka pada menu API token. Lalu pada bagian bawah, di sini terdapat dokumentasi untuk membuat API token. Jadi kita bisa menggunakan ini out use API attempt, atau kita juga bisa menggunakan API generate seperti ini. Yang akan saya gunakan kali ini adalah API generate karena di sini lebih customable, jadi lebih enak untuk custom. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu controller untuk menangani autentikasi. Di sini saya akan buat controller not as make controller out controller. Oke, setelah dibuat bisa kita buka. Lalu bagian atas kita uncomment karena ini akan digunakan. Lalu di bagian sini pertama kita akan membuat metode registration. Kita close dulu. Kita copy dari bagian lain. Biar singkat. Kita ganti dengan registration
register, gitu saja. Register, lalu bagian parameter kita tidak akan gunakan. Yang kita gunakan adalah bagian request dan respon. Nah, kita ambil data request dengan seperti biasanya. Yang akan kita ambil adalah email dan password. Sini kita ambil dari request body. Oke. Kemudian kita kan sudah mendapatkan email dan password baru. Nah, untuk itu setelah ini kita akan membuat user baru dari data ini. Nah, tetapi karena pada skema database dari tabel user di sini dituliskan kolom email itu unik, artinya dia tidak boleh sama. Berarti kita perlu melakukan pengecekan apakah email ini sudah ada atau belum, seperti itu. Kita cek manual saja. Sebenarnya ada validasi shorthand dari Adonis, tapi ya gitulah. Saya agak malas baca-baca. Constant old user misalkan. Sama dengan white user. Oh, di sini ternyata belum dibuatkan model. Jadi kita perlu membuat model baru. Not as make model dengan nama user. Seperti ini. Model user untuk menangani tabel user yang dibuat oleh autentikator. User kita panggil, lalu query where email sama dengan email. Lalu kita first di sini. Oke. Setelah selesai, saya benahi dulu ini camel case. Setelah itu kita cek di sini apakah terdapat old user atau user yang sama dengan email yang diinputkan oleh user baru. Kalau ada, dia akan melakukan return respon dengan status gagal. Respon JSON dengan pesan email sudah terdaftar. Seperti ini. Di sini kita beri kode 422 tentang status code. Penulisannya bukan seperti ini. Di bagian sini status 422. Jadi status code ini yang akan digunakan acuan oleh front end nantinya, bahwa requestnya gagal, seperti itu. Ada yang tidak valid. Oke. Setelah pengecekan, lanjut kita membuat user baru. Constant user. User baru ini kita tampung pada variabel user. Kita buat dengan model user create seperti ini. Di sini email kita masukkan, lalu password juga kita masukkan. Nah, tetapi misalkan kita memasukkan password secara utuh, maksudnya password real password kita masukkan ke database, ini tidak memenuhi standar keamanan. Nah, untuk itu kita perlu melakukan hashing atau semacam pengacaan pada password ini, agar admin dari database atau admin layanan kita itu tidak bisa melihat secara langsung password yang digunakan oleh user, karena itu termasuk privasi. Nah, untuk melakukan hashing, kita buka ke Adonis, bagian agak bawah, bagian security. Di sini terdapat menu hashing. Nah, ini akan kita gunakan hashing ini dengan cara pertama menginstal package terlebih dahulu. Ini sama-sama package provider yang digunakan untuk hashing.
Tapi kali ini yang akan saya pilih adalah PHC Bcrypt ini. Bcrypt, kita install Bcrypt yarn-add PHC Bcrypt, kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti kita close dulu, lalu buka di dokumentasi. Cara penggunaannya adalah seperti ini. Di bagian atas kita import seperti ini. Lalu ini kita cut, kita pasang di bagian bawah seperti ini. Jadi kita panggil package hash, kemudian di bawah baru kita implementkan. Cara pengimplementnya gimana? Jadi hashmake membuat sebuah hashing dari keywordnya adalah password, variabel password di sini, kayak gitu. Lalu dia ditampung di variabel hashed password. Nah, hashed password inilah yang akan kita simpan di database kayak gini. Oke, mungkin di sini saya beri komentar ya agar jelas. Ini get request body itu aja. Request body, lalu di bagian sini cek old user. Gini aja. Unique email, lalu di bagian bawah di sini kita beri komentar hashing password, lalu di bagian ini insert new user seperti ini. Nah, di sini tapi terdapat sebuah notice error di mana dia menunjukkan bahwa kolom email ini belum kita deklarasikan pada model user yang dipanggil sini. Untuk itu perlu kita deklarasikan terlebih dahulu. Kita buka model user di sini. Kita tambahkan kolom baru, add column, lalu di sini kosong, public dengan kayak email, tipe datanya adalah string seperti ini. Lalu saya copy saja biar singkat. Di sini juga password, dia juga string, aman. Lalu kemudian kita cek dulu di user ada apa saja. Ada remember token juga kita masukkan di sini. Atau nggak usah sih, nggak perlu remember token itu. Jadi cuman ini saja. Tapi di sini password pada ketika kita melakukan get atau mengambil data user, password ini kan sebenarnya nggak boleh ditampilkan. Nah, untuk itu kita perlu melakukan sebuah setup tambahan untuk agar si password ini tersembunyi atau hidden, yaitu serialize as. Di sini jadi dia diserialis menjadi nilainya 0, sehingga nanti ketika data dari user dipanggil, password ini tidak akan muncul pada halaman data, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini kan sudah melakukan insert. Kemudian misalkan sukses, di sini kita tambahkan return response JSON dengan data yaitu user. Kita isi dengan variabel user seperti ini. Nah, untuk register sudah cukup. Nah, tetapi untuk registeran sudah berhasil. Ketika kita ingin mengambil data dari si user ini, kita membutuhkan sebuah API token. Jadi di sini kita juga perlu generate API token baru. Generate API token. Ini semacam gantinya password gitulah buat autentikasi lewat API. Untuk generate ada di bagian API token, lalu bagian bawah yang saya tunjukkan tadi menggunakan out attempt yang seperti ini, atau juga bisa menggunakan out generate. Yang akan saya gunakan adalah out generate bagian ini. Out generate kita pastekan. Di sini terdapat sebuah notice error
di mana out tidak ditemukan. Nah, untuk itu kita perlu panggil out dari request out seperti ini. Oke, kemudian generate dari user sudah benar. Lalu kita tambahkan si token ke bagian data. Token kita ambil dari variabel token seperti ini. Oke, return response. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan cek. Di sini port sudah menyala. Kita cek di Postman. Sebelumnya seperti ini kan. Nah, kita cek di Postman, kita copy URL ini, lalu dirubah dengan URL register dengan metode post. Lalu kemudian bagian body, kita tambahkan form data. Form data yang kita butuhkan tadi adalah email dan password. Seperti ini. Email kita isi dengan user1@email.com. Lalu kemudian bagian password kita isi password 123 saja biar mudah mengingatnya. Oke, untuk cek langsung kita submit. Terjadi error. Di sini route not found karena root dari register belum kita deklarasikan. Untuk itu perlu kita buka bagian root, lalu kita tambahkan root baru dengan metode post. URI-nya adalah register, lalu handlingnya adalah out controller bagian register seperti ini. Oke, kalau sudah kita tambahkan, kita cek di Postman kembali, kita kirim, dicek ternyata email sudah terdaftar. Berarti email yang kita tuliskan di sini tidak valid. Kalau kita cek di database kita, apakah benar-benar emailnya sudah digunakan oleh user lain, ataukah ada error pada codingan kita? Kita pastikan dulu, kita buka. Nah, ternyata email yang kita daftarkan memang benar-benar sudah dipakai oleh user lain. Nah, untuk itu di sini kita perlu kita ubah email yang kita daftarkan. Misalkan di sini email user dari user 3. Oke, kita kirim, hasilnya berhasil. Data user berisi email dan ID. Lalu bagian token ini adalah barrier token yang akan digunakan di client side atau front end. Seperti itu. Nah, di sini register kan sudah. Lalu perlu kita tuliskan lagi adalah metode login. Login nanti jadi kan tidak mungkin kan user terus-terusan register seperti itu. Yang perlu misalkan dia sudah punya akun kan, dia bisa langsung login. Nah, untuk itu perlu kita buatkan sebuah metode login. Di sini tadi saya copy dari metode register, saya rubah dengan login. Di sini sama, cuman bedanya di sini old user saya ganti dengan variable user. Lalu bagian bawah ini bisa dihapus. Seperti ini. All user sudah mengambil data user. Ini berarti komentarnya dirubah. Get user by email. Jadi apakah user itu ada? Kalau di sini tidak ada, kan kalau register tadi kan kalau ada dia ditolak karena dia sudah user yang sudah eksis. Kalau di sini kebalikan dari register tadi. Jadi kalau usernya di database kita tidak ditemukan, dia akan melakukan respon email tidak terdaftar. Tidak terdaftar seperti ini. Oke. Lalu kemudian ada step tambahan lagi, yaitu pencocokan password. Verify password. Verify passwordnya bisa kita buka di dokumentasi bagian verify ini.
Saya paste. Kita rapikan dulu. Oke. User password sudah benar. Di sini responnya saya ganti biar enak customnya. Saya ganti pesannya password salah kayak gitu. Kalau dia berhasil verify password, artinya passwordnya benar, dia lanjut step berikutnya, yaitu generate token. Kalau sudah, kita lempar respon seperti bagian register tadi. Oke, mungkin cukup segini. Lalu perlu kita tambahkan bagian route, yaitu metode login. Oke, seperti itu. Kemudian kita cek di Postman, tinggal kita rubah URL-nya, yaitu URL login. Ini mungkin kalau kalian teliti, bisa kalian ingat dulu, tokennya kan seperti ini. Kalau kita login, ini tokennya akan berubah-ubah. Nah, seperti ini. Tadi kan MQ bla 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 bla, sekarang MG. Kalau kita generate lagi, login lagi, nah ini tokennya dirubah seperti itu. Ini artinya bisa dibilang untuk device lain. Oke, login sudah. Kemudian yang kita inginkan sejak awal kan pengecekan. Jadi untuk mengakses data nodes ini, si user perlu login. Nah, sedangkan metode register dan login kita sudah dibuat, tetapi belum kita pakai. Jadi misalkan kita get data nodes tanpa melakukan login, dia tetap bisa mengakses. Nah, di sini nanti kita akan buat sebuah semacam middleware untuk pengecekan apakah si user sudah login atau belum. Oke, di sini saya close dulu. Kemudian bisa kita buka di dokumentasi resminya Adonis untuk penggunaan autentikasi pada middleware. Di bagian authentication lalu out middleware bagian kiri ini. Pertama yaitu perlu kita inisialisasi middleware kita. Middleware bawaannya Adonis adalah middleware out ini. Ini terdapat pada folder start lalu pada file kernel. Oke, bagian kernel kita buka di sini. Ini akan kita tambahkan sebuah middleware baru, middleware bawaan dari Adonis seperti ini dengan nama out. Lalu untuk penggunaannya adalah menggunakan root group seperti ini. Root group kita pastekan pada root kita, lalu root yang akan kita jaga kita masukkan pada body dari group ini. Oke, seperti ini. Untuk mungkin cukup segini dulu. Langsung saja kita cek apakah ini berhasil. Nah, kalau responnya berubah menjadi 401 seperti ini, dia artinya berhasil. Jadi middleware kita sudah terpasang dengan baik. Nah, lalu agar kita bisa mengakses data ini kembali, bisa kita buka pada data login kita tadi, lalu kita copy bagian token. Bagian token full semua token ini tanpa tanda petik. Tanpa tanda petik bagian awal dan akhir, di copy lalu dipastekan pada root get node kita. Dipastekan itu pada bagian authorization. Lalu bagian tipe ini kalian pilih barrier token. Nah, di sini kalian pastekan. Coba kita submit. Dia berhasil seperti itu. Kalau kita rubah lagi menjadi no out, lalu kita kirim, dia gagal mendapatkan data nodes. Begitu pula pada root lainnya. Kalau kita submit langsung, dia tidak bisa mengakses. Kalau kita tambahkan barrier token sebagai key-nya, kita kirim, dia not found karena ID 11 mungkin belum ada. ID 2, nah di sini kita berhasil menampilkan kayak gitu. Jadi barrier token ini menjadi key utama untuk
interaksi pada API. Mungkin cukup sekian dulu terkait tentang autentikasi. Next video kita akan membahas tentang otorisasi.